Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala azza min qail fi muhkamit tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala alaihi salatu wassalam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadahu wa innahuma la yankasifani limauti ahadin minan nasi wala li hayatihi fa idza ra'aitum minhuma syai'a fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang semoga selalu Allah berikan antum semua kesehatan iman, kesehatan badan. Ayat-ayat kauniyah sering dikaitkan dengan ayat-ayat Qur'aniyah atau sebaliknya. Banyak dalam perintah-perintah ibadah atau informasi-informasi dari Rasulullah di dalam sunnah-sunnah nabawiyah, kita jumpai kaitan erat antara ayat-ayat Qur'aniyah dengan ayat-ayat kauniyah. Sebut saja sholat yang 5 waktu misalnya. Penentuan waktunya tidak bisa lepas dari aktivitas peredaran matahari. Pun demikian dengan siam Ramadan, mulai dari awal puasa, penentuan berbuka hingga hari raya, dikaitkan dengan hilal yang tak lain dan tak bukan merupakan makhluk Allah, ayat kauniyahnya Allah. Haji dan umroh pun demikian. Bahkan teman-teman sekalian, hal-hal yang gaib yang masuk dalam kategori dan ranah akidah banyak disebutkan tanda-tandanya yang merupakan tanda-tanda kauniyah. Misalnya kemunculan Dajjal, ya, ada tanda-tanda kauniyahnya, yaitu keringnya Danau Tiberias dan juga tidak lagi berbuahnya pohon kurma di Baisan. Kemudian juga akhir daripada kehidupan kita, akhir dari kehidupan alam raya, hari kiamat memiliki alamatus sughra dan kubra, tanda-tanda kecil dan besar yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan yang mengawalinya. Nah, kalau kita mau merenung sejenak, maka akan kita pahami bahwa salah satu hikmah daripada kaitan antara ayat Qur'aniyah dengan kauniyah adalah meskipun kita di dunia tidak diberi kemampuan untuk dapat melihat Allah, maka kita dapat dan diberikan melihat tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda kekuasaannya yang menunjukkan eksistensi daripada keberadaan Allah dan kekuasaannya. Nah, kaitannya dengan gerhana bulan dan matahari, Rasulullah sudah menegaskan teman-teman sekalian bahwasannya keduanya bukan pertanda dari lahirnya seorang agung dan besar, bukan pula karena kematiannya. Bukan pula seperti yang diyakini oleh para astrologi bahwa pergerakan matahari dan bulan menentukan nasib manusia di masa sekarang dan yang akan datang. Tetapi gerhana matahari dan bulan untuk mengingatkan kita bahwa matahari dan bulan berada di bawah kendali Allah, yang karena mereka keduanya adalah ciptaan Allah. Nah, berkaitan dengan gerhana matahari dan bulan, ada pesan singkat melalui WhatsApp yang masuk kepada kami. Isinya pertanyaan mengenai hukum. Bagaimana hukum para penduduk sebuah wilayah yang tidak nampak di wilayah tersebut gerhana matahari, apakah mereka juga harus melaksanakan sholat gerhana bila di tempat lain, di wilayah lain terlihat? Maka jawabannya akan bisa kita jumpai dalam fatwa-fatwa para ulama yang akan kita nukilkan 3 di antaranya. Namun sebelumnya kita paparkan intinya dulu bahwa salatul kusuf la tusyra' illa fil makanil ladzi yushahad fihi al-kusuf bil 'ainil mujarradah, bahwa salat gerhana tidak disyariatkan bagi mereka yang tinggal di sebuah wilayah yang tidak nampak gerhana tersebut, karena ia disyariatkan bagi mereka yang melihat dengan mata telanjang, al-ain al-mujarradah. Baik, fatwa pertama dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Wal ilmu biwaqtil kusufi wal khusufi mungkin. Mengetahui terjadinya gerhana matahari dan bulan itu sangat mungkin.
Wa idza tawata'a khabaru ahli al-hisabi 'ala dzalik fala yakaduna yukhti'un. Namun meskipun bisa diprediksi oleh para ahli hisab, ahli astronomi, namun informasi dari mereka bisa saja salah. Oleh karena itu la yatarattab 'ala khabarihim ilmun syar'i, maka berita dari mereka tidak bisa dijadikan sebagai dasar mutlak. Ingat, dasar mutlak untuk pelaksanaan sebuah ibadah, ya, dasar mutlak, karena mereka bisa saja salah, maka tidak bisa dijadikan dasar mutlak, gitu ya. Fa inna salatal khusufi wal khusufi la tusalla illa idza syahadna dzalik. Karena salat khusuf dan khusuf, gerhana matahari dan bulan, tidaklah disyariatkan jika kita tidak melihat gerhana tersebut, atau disyariatkan kecuali jika kita melihatnya. Jadi yang ingin beliau sampaikan adalah dasar daripada pelaksanaan sholat gerhana bulan dan matahari adalah dengan melihat bil ain al mujarradah. Sebagaimana juga senada dengan Asy-Syaikh Ibn Baz dari kalangan ulama kontemporer rahimahullah, beliau mengatakan la yushra' li ahli baladin lam yaqa' indahumul kusufu an yusallu. Tidak disyariatkan, tidak disunnahkan bagi yang mengatakan bahwa salat gerhana adalah sunnah muakkadah, jumhurul fuqaha, mayoritas para fuqaha, sedangkan satu pendapat di kalangan Hanafiyah dan juga Al-Imam Asy-Syaukani dan Syekh Albani dari kalangan kontemporer mengatakan wajib. Namun kita cenderung kepada yang sunnah muakkadah. Tidak disunnahkan untuk sholat gerhana bagi sebuah penduduk negeri yang tidak tampak di sana gerhana matahari atau bulan. Karena Rasul allaqal amra bis shalah bi ru'yatil kusuf la bil khabar min ahlil hisab. Karena dasar daripada pelaksanaan sholat gerhana dikaitkan oleh Rasulullah dengan penglihatan, bukan dengan informasi dari ahli astronomi. Demikian juga oleh Syekh Ibn Utsaimin. Beliau mengatakan, "Idza qala al-falaqiyun innahu sayaqa'u kusufun aw khusufun fala nusalli hatta narahu ru'yatan 'aliyah." Jika para ahli falak atau astronomi berkata akan terjadi gerhana matahari dan bulan, maka kita tidak boleh sholat sehingga kita menyaksikannya sendiri dengan mata telanjang. Jadi simpelnya dan jawaban singkatnya, kita akan melaksanakan sholat gerhana jika kita melihatnya langsung. Maka bagi mereka yang kemarin dapat informasi bahwa di negeri kita Indonesia di beberapa wilayahnya terjadi gerhana matahari, sedangkan di sebagian lainnya tidak, maka di wilayah yang tidak terlihat gerhana tidak perlu sholat. Dan juga kita tambahkan bahwa Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni bahwa jika sudah terlepas atau terlewat sholat kusuf dan khusuf, fa in fatat lam tuqda, tidak perlu kita mengkodoknya kalau kita terlewat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat yang singkat ini. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.